Tidur ini bagi manusia ada manfaat dan juga menunjukkan sifat kekurangan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan tentang zatnya yang maha sempurna, dinafikan kepada Allah oleh Allah daripada sifat tidur atau mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sinah mengantuk, naum tidur. Apa bezanya mengantuk dengan tidur? Mengantuk orang yang boleh dengar apa yang ada di sekeliling walaupun dia tak cam dan tak faham. Tapi kalau tidur sama sekali dia tidak cam, tak tahu. Dan tandanya tidur adalah bermimpi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tidur bagi manusia itu rahmat. Pada masa yang sama tidur itu bagi manusia sifat lemah. Karena manusia kalau tak tidur tak boleh aktif. Demikian juga mengantuk. Bagi manusia itu rahmah, tapi itu sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak ada mengantuk, apatah lagi tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak didahului atau tidak berlaku kepada Allah mengantuk, apatah lagi tidur. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah itu mengatur kepada makhluknya. Bagaimana mengatur makhluk kalau Tuhan itu mengantuk atau tidur? Orang driving kalau mengantuk boleh hentam kanan, boleh hentam kiri. Alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak boleh ada mengantuk apatah lagi tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Adapun mengantuk ini bahagian daripada nikmat dari Allah kepada manusia. Orang yang tak boleh tidur, kalau dihantarkan mengantuk pun itu sudah nikmat bagi orang itu karena ada mengantuk. Buktinya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menghantarkan mengantuk sebagai tentera bagi kaum muslimin di saat kaum muslimin tak boleh tidur setelah peperangan Uhud, di mana mereka mengalami kekalahan dan waktu itu mereka berada dalam keadaan yang takut, maka sukar bagi mereka untuk tidur. Allah hantarkan mengantuk kepada mereka. Mengantuk saja itu pun sudah cukup bagi mereka untuk fresh, berbandingkan sama sekali tak boleh tidur. Tidur juga bagi manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tempat untuk reproduksi energi. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang tidur. Subhanallah, kita hari-hari tidur, mana ada pikir tidur ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Gal katanya waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha waja'alna naumakum subata. Kami jadikan, kami cipta tidur untuk kamu rehat. Dinisbahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidur ciptaan Allah untuk manusia supaya manusia boleh rehat. Dan pada tidur ini manusia memerlukan untuk tubuh badannya ada tidur normal, ada tidur tidak normal. Tidur yang normal manusia itu perlu dalam satu hari lebih kurang 8 jam. Hadirin hadirat, 8 jam itu dari 24 jam satu hari itu 1/3. Maknanya 24 jam yang ada dalam kita sehari ini 1/3-nya kita dah guna untuk tidur, dan itu memakan kita punya umur. Jadi kalau umur kita 60 tahun diambil potong 1/3, 20 tahun kita tidur. Itu yang umurnya 60 tahun.
40 tahunnya sangkut jam, sembang-sembang, tengok bola sepak. Belum lagi kenduri. Berapa banyak umur yang kita gunakan itu hal-hal yang tidak ada kaitan dengan ibadah, sementara kita dicipta oleh Allah untuk beribadah. Jadi kita kena bermuhasabah dengan tidur, supaya masa jaga dan bangunnya digunakan untuk hal yang baik, karena umur ini amat berharga dan masa pun juga berharga. Tidur yang luar biasa terjadi kepada Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun tanpa bangun, tanpa bangkit, tanpa buka mata, tanpa apa. Tidur 309 tahun. Ketika bangun dari tidurnya, satu dengan yang lain mengatakan, "Kam labista?" Hai, kita ini tidur berapa lama? Ya mungkin 1 hari atau setengah hari. 1 hari itu maksudnya bukan 24 jam. 1 hari itu mulai terbit daripada fajar sampai terbenam matahari, itu 1 hari. Lebih kurang mungkin dalam 10, 11, 12 jam, lebih kurang macam tu. Atau setengah, yakni 12 jam atau 6 jam. Padahal 309 tahun. Tidur yang luar biasa. Yang cipta tidur itu Allah. Dia nak jadikan 8 jam, 10 jam, 300 tahun. Dia berkuasa yang tak ada siapa boleh atur. Kuasa Tuhan untuk menjadikan keajaiban hatta pada tidur. Di saat manusia tidur, organ dalaman bergerak aktif macam biasa. Darah bergerak, otak pun juga kadang-kadang otak pun setengah berjalan juga dalam tidur. Oleh sebab itu dia boleh ingat apa yang berlaku dalam mimpi. Bangun tidur dia cerita, panjang ceritanya. Tidurnya 15 menit, ceritanya setengah jam. Macam mana dia akan tahu apa yang berlaku pada tidurnya kalau bukan otaknya sedang bekerja waktu itu. Dan ini keajaiban yang ada pada tidur. Dan di antara tidur yang ajaib adalah tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Tanamu aini wa la yanamu qalbi." Mata saya boleh tidur, tapi hati saya tidak tidur. Jadi ini bagian macam-macam tidur yang ada kepada manusia, antara tidur biasa dan tidur luar biasa. Bagi manusia, tidur ini yang ada kaitan dengan wudu, ada tidur yang membatalkan wudu, ada tidur yang tidak membatalkan wudu. Hadis ini berbicara, dahulu sahabat Nabi itu menunggu Nabi untuk mengimamkan salat Isya sehingga mereka tertidur. Bermakna, mereka para sahabat itu selepas salat maghrib akan duduk di masjid sampai waktu Isya, menunggu Nabi keluar mengimamkan salat Isya, dan Nabi keluarnya itu lewat. Sehingga lewatnya Nabi itu lama. Buktinya apa lama? Sahabat tidur. Kalau sekejap, menunggu kalau sekejap, tak perlu tidur. Tapi karena terlalu lama Nabi keluar daripada rumahnya, maka sahabat sampai tertidur. Dalam hadis yang lain, satu dengan yang lain, sahabat yang ada dalam masjid ini berbeza pendapat. Jangan-jangan Nabi sudah sholat di rumahnya. Satu mengatakan, Nabi kalau sholat fardu di masjid, tidak mungkin di rumah. Karena beliau sendiri yang bersabda, sebaik-baik sholat itu bagi seorang lelaki di. Maka dalam hal ini ada yang mau sholat, yang lain pun menunggu bagi Rasulullah. Tak lama Nabi sudah keluar, tapi sudah lewat, sudah malam. Dan Nabi mengimamkan sholat, dan sahabat tanya, "Kenapa wahai Rasulullah engkau lambat?" Kata baginda Rasulullah, "Sesungguhnya Allah memberikan keistimewaan kepada kamu wahai umat aku, adanya sholat Isya yang tidak ada pada umat yang terdahulu. Yang kedua, selama mana kamu menunggu aku datang untuk mengimamkan salat, selama itu kamu dicatat oleh Allah sebagai orang yang salat." Jadi lambatnya Nabi keluar untuk mensyariatkan bahwa orang yang menunggu datangnya salat itu dicatat oleh Allah seakan-akan dia
salat selama menunggu datangnya waktu salat. Dengan demikian kita dianjurkan untuk datang awal menunggu waktu salat, supaya selama kita menunggu dicatat pahalanya seakan-akan kita salat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sentiasa kamu dicatat oleh Allah seakan-akan salat selama mana kamu menunggu datangnya waktu salat, selagi kamu tidak berhadas atau bercakap yang kosong. Ini dalam menunggu salat jangan sampai buat batal wudu, karena akan dicatat sebagai salat. Kalau dia dalam orang, kalau salat itu akan sah salatnya kalau dia berwudu. Kalau batal wudu dia masih sembang-sembang, kemudian time adzan baru nak bagi wudu. Nah, kalau dia selama menunggu salat dia terbatal dan tak berwudu, maka dia tak dapat fadilah salat. Apa sebab dia batal tak wudu? Sementara salat itu akan dicatat kalau dia berada dalam keadaan bersuci. Jadi hadis ini memberitahukan bahwasanya baginda lambat datang untuk memberitahukan bahwasanya selama menunggu salat kamu dicatat oleh Allah sebagai orang yang salat. Kita sekarang ini lepas salat maghrib berjamaah, tunggu datangnya waktu salat isya. Selama menunggu kita ada halaqah ilmu, dapat fadilah majlis ilmu, dapat fadilah i'tikaf, yang ni ada i'tikaf di masjid, dapat fadilah salat selagi mana kita menunggu datangnya waktu salat. Yatadhirul isya hatta takhfiqa ru'usuhum. Mereka selama menunggu hatta mereka tertidur. Dan tidur ini membatalkan wudu, tapi ini mereka tidur ketika Nabi datang, mereka terus salat dan tidak berwudu. Di sini dikecualikan tidur yang tidak membatalkan wudu. Di sini dibahagikan tidur yang membatalkan wudu. Yang pertama, tidurnya dalam keadaan duduk, bukan dalam keadaan berbaring. Taib. Adakah semua cara duduk itu tidak membatalkan wudu? Tidak. Tidur yang duduknya memakkan al-ard. Memakkan al-ard, maaf cakap. Belakang itu duduk rapat dengan bumi, rapat dengan tanah, rapat dengan lantai. Karena yang demikian menghalang untuk keluarnya angin, yang bila keluar angin itu akan batal, dan tidur itu madhinnah, tempat yang disangka kuat orang itu akan keluar angin tanpa dia sedar. Jadi pada hakikatnya yang membatalkan itu bukan tidurnya, tapi apa yang dihasilkan daripada tidur dalam keadaan orang itu tidak sedar, adanya keluar angin tanpa dia sedar. Oleh hadza kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-naumu wika'us sahi, faman nama falyatawadda." Tidur ini wika'us sahi. Wika'us sahi, bahagian belakang seseorang itu kalau dalam keadaan tidur itu jadi longgar. Berbeza bila berada dalam keadaan jaga yang dia dapat dikawal dan dia tidak longgar sehingga angin tidak mudah keluar bila berada dalam keadaan jaga. Berbeza dengan tidur yang dia longgar sehingga longgarnya itu mudah keluar angin tanpa dia sedar. Oleh kerana tidur mengakibatkan kelonggaran pada bahagian tersebut, yang kelonggaran itu mudah untuk keluar angin, maka tidur itu membatalkan wudu. Tetapi oleh kerana tidur dalam posisi duduk, walaupun dalam keadaan longgar, tapi posisi itu dapat menghalang keluarnya angin karena tertutup dengan cara duduk yang kuat di atas tanah atau lantai, maka dikatakan tidur duduk demikian itu tidak membatalkan wudu. Duduk atau tidur yang tidak membatalkan wudu. Yang pertama dalam keadaan duduk. Yang kedua duduknya memakan. Macam mana duduk memakan? Duduk yang bersilah. Bukan duduk satu kaki diangkat.
Atau duduk pakai habwah, pakai apa namanya, pakai yang diikat atau diangkat kita punya lutut. Bila itu terjadi, maka memberi ruang kepada bahagian belakang untuk keluar angin tanpa dia sedar. Berbeza kalau dia duduk terus di atas tanah atau lantai sehingga menghalang keluarnya angin. Ini tidur yang tidak membatalkan wudu. Selain daripada tidur seperti itu, maka ia batal wudu. Kecuali kalau orang tidur dalam keadaan duduk tadi, terkeluar angin juga, dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, maka dia berhak untuk mengambil hukum kalau dia tidak batal wudu. Melainkan kalau kawan dia beritahu, awak tadi keluar angin, contoh, khalas, dia kena pergi wudu. Sebab kawan dia dah beritahu. Nah, hada berkenaan dengan tidur yang membatalkan wudu dan tidur yang tidak membatalkan wudu. Kecuali Rasulullah SAW. Nabi kalau tidur berbaring pun juga tidak batal wudunya. Disebabkan oleh kerana baginda Rasulullah bersabda, mata saya tidur, hati saya bangun, hati saya jaga. Jadi apa yang berlaku kepada Nabi, beliau tahu. Adakah terkeluar angin atau tidak, adakah batal atau tidak. Jadi ada kalanya Nabi tidur pun, walaupun dalam keadaan berbaring, tetap bangun, dia boleh solat. Jika yakin tidak ada hal-hal yang membatalkan al-wudu. Hadis yang ke-68. Nanti kalau ada bertanya boleh tulis atau tanya langsung ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala adhuru afa ada'u as-salah qala la innama dhalika irqun وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه وللبخاري ثم توضئي لكل صلاة. Siti Aisyah meriwayatkan Fatimah binti Abi Hubaysh datang kepada baginda Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, saya ini seorang wanita yang ada masalah istihadah. Apa itu istihadah? Darah yang keluar lebih daripada masa haid. Darah yang keluar daripada ujung rahim. Fala athhur, sehingga setiap saat saya berada dalam keadaan tidak suci karena darah selalu keluar. Adakah saya perlu untuk meninggalkan salat karena dalam keadaan demikian? Kata Nabi, innama dzalika irqun. Itu bukan itu adalah penyakit dan bukan haid. Walaysa bihadin, bukan haid. Kalau kamu tengah datang bulan atau haid, maka tinggalkanlah salat. Jika masa haid sudah berakhir, maka bersihkanlah oleh kamu tempat keluarnya darah. Kemudian salatlah kamu. Dalam riwayat Bukhari mengatakan, kemudian hendaklah kamu berwudu pada setiap kali salat. Berbicara tentang hukum haid dan istihadah. Apakah itu haid? Darah yang keluar daripada ujung rahim perempuan sebagai tanda perempuan itu sehat. Apakah istihadah? Darah yang keluar daripada ujung bawah rahim dalam keadaan sakit. Itu perbezaan antara haid dan istihadah. Yang kedua, dalam keadaan haid, perempuan dilarang salat, tawaf, pegang Quran, baca Quran, berada di masjid, lalu di masjid, dilarang bersama dengan suaminya pada bahagian pusar sampai ke lutut, dilarang berpuasa, tak boleh diceraikan. Itu hukum bagi wanita bila dalam keadaan haid. Ada 10 yang terkait dengan wanita dilarang ketika dalam keadaan haid. Salat
puasa, tawaf, pegang Quran, sentuh Quran, baca Quran, berada di masjid, lalu di masjid, dan juga cerai, serta bersama dengan suaminya antara pusar dan lutut. Bila dalam keadaan haid, 10 perkara ini yang dilarang. Tetapi bila berada dalam keadaan istihadah, yaitu darah yang keluar lebih daripada masa haid. Bila seorang perempuan biasanya haid dalam 1 minggu, maksimum 15 hari, bila masih keluar darah, maka lebih daripada masa itu dikatakan istihadah. Darah istihadah ini, perempuan itu suci sama dengan perempuan yang tak ada istihadah. Salatnya wajib, puasa, semua sama dengan orang yang suci dalam hukum hakamnya. Hanya dalam keadaan istihadah ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dan diambil langkah-langkah. Seperti dalam hadis ini, ketika seorang itu mengatakan kepada Rasulullah, saya ini ada istihadah, saya perlu tinggalkan salat. Kata Nabi, tidak, sesungguhnya itu penyakit, bukan haid. Kalau kamu haid, baru tinggalkan salat. Selesai, barulah kamu bersuci dan kamu salat. Adapun kamu istihadah, wajib kamu salat dan berwudu pada setiap kali salat. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang bila dalam keadaan istihadah. Yang pertama, orang yang istihadah bila hendak salat mesti berwudu setelah masuk waktu salat. Tak boleh berwudu sebelum masuk waktu. Apa sebab? Karena dia tak boleh kontrol darah itu sentiasa keluar. Maka kalau dia berwudu sebelum waktu, dia belum lagi wajib untuk salat fardu karena waktunya belum masuk. Sementara dia wajib salat bila sudah masuk. Maka dengan demikian, supaya tidak dikatakan dia berwudu lalu masih keluar darah sementara waktu salat belum masuk, dengan begitu akan menjadi batal, maka hendaklah dia berwudu setelah masuknya waktu salat. Walaupun dalam keadaan berwudu darah itu keluar, wudunya diteruskan dan salatnya sah walaupun dalam keadaan darah sedang keluar. Sama juga dengan orang kena penyakit salisil baul. Salisil baul, laki-laki contohnya, yang dia tak boleh kontrol, buang air kecilnya, atau dia pakai pempas contohnya, kalau ada masalah, dia tak boleh kawal. Macam mana nak salat? Yang pertama, dia kena berwudu selepas masuk waktu. Tak sah wudu kalau sebelum masuk waktu. Tunggu masuk waktu, baru dia berwudu. Yang kedua, kena memakai penghalang. Yang menghalang najis kena kepada pakaian, apapun penghalang itu, mau pempas, mau yang lain, supaya najis yang keluar atau darah itu tidak mengenai pakaian, yang kalau kena kepada pakaian tidak memenuhi syarat sah salat, karena syarat sah salat bersih pada tempat, pakaian, dan juga badan. Yang kedua, memakai penghalang. Yang ketiga, hendaklah antara wudu dengan salat itu direct. Tak boleh ada jarak yang panjang. Wudunya untuk salat zuhur pukul 2, salatnya pukul 3:30. Tak sah ya. Terlalu lama. Sementara dia berada dalam keadaan uzur seperti itu. Jadi bolehnya wudu terus pergi salat. Satu wudu untuk satu salat fardu, dan boleh sekian banyak salat sunnah. Satu wudu boleh untuk salat fardu dan pegang Quran, baca Quran. Tapi tak boleh satu wudu untuk 2 kali salat. Jadi kena wudu pada setiap kali salat. Setiap kali masuk waktu, dia kena tukar penghalangnya tadi, pempasnya tadi. Dan pastikan setiap kali salat fardu, penghalang tadi atau pempas tadi suci. Dan bukan yang dipakai untuk salat zuhur, dipakai untuk salat asar.
selagi kalau sudah ada najis yang terkena kepada pampers tersebut. Melainkan kalau pampers itu bersih, tak keluar selama zuhur dengan asar, contohnya begitu. Sama antara maghrib dengan isya. Salat maghrib berwudu, salat isya kena berwudu dan juga kena tukar. Ini bagi mereka yang ada penyakit yang namanya istihadah atau salisil baul, orang yang tak boleh kawal buang air kecilnya. Ini hadis yang kedua. Jadi dengan demikian, hadis ini ingin membicarakan bahwa istihadah itu pada dasarnya membatalkan wudu, tetapi dikecualikan karena dia berada dalam keadaan sakit. Buang air kecil itu membatalkan wudu, dikecualikan kalau orang itu sakit yang tak dapat kawal buang air kecilnya. Jadi kondisi ini adalah kondisi darurah. Hadis yang ketiga atau ke-69. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an فأمرت المقداد ابن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه. Diriwayatkan Ali bin Abi Thalib, katanya saya seorang madza keluarnya madhi. Apa itu madhi? Bagi laki-laki ada beberapa jenis cecair yang keluar daripada kemaluan. Yang pertama namanya mani. Yang kedua namanya madhi. Yang ketiga namanya wadi. Yang keempat macam-macam, maaf cakap buang air kecil, kadang-kadang batu, kadang-kadang yang lainnya. Mungkin orang dalam keadaan yang ganjil, mungkin ada penyakit dan something yang keluar. Maka segala sesuatu yang keluar daripada kemaluan depan atau belakang itu membatalkan wudu kecuali mani. Mani tidak membatalkan wudu, walaupun tetap wajib untuk mandi hadas besar, karena yang mani itu bahagian daripada hadas besar yang mewajibkan seseorang mandi. Mani tidak najis disebabkan oleh kerana ia adalah asal ciptaan manusia. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mani tidak najis. Dalam mazhab yang lain, mani najis. Mazhab Imam Syafi'i berpandangan kalau mani itu tidak najis dengan beberapa sebab. Yang pertama, mengatakan kalau asal usul manusia itu daripada mani, maka tidak mungkin manusia yang dimuliakan oleh Allah dicipta daripada sesuatu yang najis. Di manakah letak penghormatan kepada manusia kalau dicipta daripada sesuatu yang najis? Katanya begitu. Yang kedua, daripada sikap baginda Rasulullah SAW, katanya Siti Aisyah itu ada membersihkan mani kering di kain baginda Rasulullah, hanya digaruk dengan kukunya. Kemudian Nabi keluar dan salat dengan pakaian tersebut, maknanya tidak dicuci. Kalau najis mesti dicuci. Tapi ini tidak bermakna daripada hadis ini menunjukkan mani tidak najis, baik itu laki-laki atau perempuan. Bagi laki-laki ada namanya madhi. Madhi adalah sesuatu cecair yang keluar disebabkan dalam keadaan syahwat. Wadi juga cecair yang keluar bila berada dalam keadaan penat sangat, kebiasaan begitu. Atau yang keluar setelah buang air kecil. Bagi laki-laki khususnya begitu. Jadi daripada hadis ini dinyatakan kuntu rajulan madza'an, yakni ada kalanya keluar madhi. Adakah apa patut dilakukan? Bertanya kepada baginda Rasulullah, kata baginda Rasulullah, fihi al-wudu. Hendaklah berwudu. Maksudnya madhi itu membatalkan wudu. Barang siapa yang berlaku kepadanya demikian, maka wajib untuk berwudu. Walaupun keluar dalam keadaan syahwat, tidak wajib untuk mandi selagi bukan mani yang keluar. Dan ada perbezaan antara ketiga-tiganya, mani
madhi dan juga wadi. Ada hadis yang ke-69, hadis yang ke-70. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Rawahu Ahmad. Siti Aisyah berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebahagian daripada istri-istrinya, lalu kemudian keluar untuk melakukan salat tanpa beliau berwudu. Dalam riwayat yang lain, Siti Aisyah ditanya, kamu sebut Nabi mencium sebahagian istrinya, yang dimaksudkan oleh kamu siapa? Kamu ke? Siti Aisyah tersenyum. Dia tak jawab. Artinya apa? Dialah itu. Hadis ini berbicara tentang beberapa hal. Yang pertama berbicara tentang bagaimana baginda Rasulullah SAW mengungkapkan rasa sayangnya kepada istrinya dalam bentuk mencium. Kasih sayang ini perlu wujud dalam kehidupan rumah tangga dan perlu diungkapkan dan diekspresikan, bukan disimpan. Abdil mawaddata liman waddaka fa innaha athbat. Tunjukkanlah kasih sayang kamu kepada orang yang kamu sayang, karena yang demikian itu akan menjaga kasih sayang sesama kamu. Hadiah, bagi bunga, apa sajalah yang boleh ajak makan bersama, sembang-sembang. Kehidupan rumah tangga ini biasanya mesra di awal-awal. Kalau sudah sampai penghujung, orang bilang kalau duduk bersama itu jangan lebih daripada 15 menit. Lebih dari itu jadi gaduh nanti. Saya tak percaya yang begitu. Allahu a'lam kalau orang lain, ya Allah. Tapi pastikan dalam kehidupan rumah tangga itu perlu ada kasih sayang. Kata baginda Rasulullah SAW, "Man la yarham la yurham." Siapa orang tidak mengasihi dan menyayangi, maka tidak akan dikasihi dan disayangi. Kalau baginda Rasulullah SAW menyikapi kepada ahli keluarganya dengan penuh kasih sayang dengan berbagai macam cara. Ada kalanya dengan panggilan manja. Dia panggil istrinya, ya Humaira, wahai orang yang berpipi merah. Dia panggil dengan panggilan manja, kadang-kadang dipanggil ya Aish. Kalau panggil Siti Aisyah, ya Aish, itu panggilan yang disukai oleh Siti Aisyah. Demikian juga baginda Rasulullah SAW mengungkapkan kasih sayangnya dengan adanya komunikasi. Komunikasi dalam rumah itu penting, sehingga ada suara, ada timbal balik antara suami dengan istri untuk bertukar pikiran atau adanya komunikasi yang ini adalah penghubung. Kalau tidak, jadi akan kaku dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya tidak digalakkan seseorang selepas Isya itu banyak sembang-sembang kecuali dengan istrinya. Karena di siang hari bekerja lelaki, malam itu masa untuk Nabi bersama dengan istrinya, sembang, duduk. Wahada pentingnya untuk menjaga kehidupan rumah tangga dengan adanya komunikasi, dan itu bahagian daripada ekspresi kasih sayang. Dan dalam hadis ini dinyatakan baginda Rasulullah SAW mencium sebahagian istrinya, lalu salat tanpa berwudu. Jadi kalau begitu hukum mencium istri tidak batal wudu. Zahirnya begitu. Jangan seronok dulu. Duduk kita diajar masa jamaah haji kan, jangan sampai kena nanti tawaf kita jadi batal ini.
Dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim itu membatalkan wudu. Suami dengan istri bila bersentuhan pun juga membatalkan wudu. Lalu bagaimana kita memahami hadis ini, Nabi cium istrinya dan salat tanpa berwudu? Kita tunggu selepas azan. محمدا وسيلة الفضل وشرف الدرجة العليا الرفيع وبعث مقاما محمودا وجنته اللهم نسألك العافية الموافقة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم محمد على Dalam mazhab Imam Syafi'i, hal-hal yang membatalkan wudu adalah bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang ajnabi, bukan muhrim, dewasa, bukan kanak-kanak. Sentuhannya itu laki-laki dengan perempuan, bukan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Pertemuan sentuhan itu kulit dengan kulit, bukan sentuhan kulit dengan bukan kulit, seperti rambut, kuku atau gigi. Bighairi ha'il, dan sentuhan itu tanpa adanya alas penghalang, barulah membatalkan wudu. Jadi yang pertama ajnabi,
atau laki-laki dengan perempuan. Maka bukan laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan atau perempuan dengan perempuan. Hatta yang lembut tetap tidak batal selagi dia laki-laki. Yang kedua ajnabi. Ajnabi maksudnya bukan muhrim. Muhrim ini yang haram dinikahi. Baik dari segi nasab ada 7, dari segi susu ada 7, dari segi pernikahan ada 4. Jadi semua total ada 18 perempuan yang haram dinikahi. Yang haram dinikahi daripada 18 ini bila bersentuhan tidak batal wudunya, termasuk ibu mertua atau istri kepada ayah kalau ayah kawin lain. Ini hal-hal yang tidak membatalkan wudu bila bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang muhrim. Batal kalau bukan muhrim. Yang ketiga, bersentuhannya itu kulit dengan kulit, bukan bersentuhan kulit dengan rambut, kuku, gigi, tidak batal karena yang disentuh bukan kulit. Kemudian tanpa adanya alas atau penghalang. Bila bersentuhan dengan perempuan ada penghalang, kain, selendang, maka tidak membatalkan wudu bila ada penghalang. Dewasa berbeza dengan kanak-kanak. Maksud dewasa bukan baligh, tapi dewasa ini mumayyiz pun dewasa. Anak perempuan walaupun usianya belum baligh, kalau sudah dewasa, sudah ada rupa dan orang pun boleh tertarik, maka perempuan seperti ini walaupun belum baligh, kalau bersentuhan pun akan batal wudu juga, karena ukuran dewasa bukan baligh, tapi ukuran pada tubuh badannya. Ini sentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim yang boleh membatalkan wudu. Jadi dalam hadis ini dikatakan Nabi cium Siti Aisyah kemudian pergi salat, tidak berwudu. Yang dimaksudkan di sini adalah ciuman Nabi tidak langsung kepada permukaan kulit, tapi ia berlapik, imma di atas rambutnya atau di atas tudung Siti Aisyah, maka itu pun juga mencium. Apa sebabnya? Disebabkan Al-Imam Syafi'i berdalilkan daripada ayat Al-Quranul Karim tentang hal-hal yang membatalkan wudu, di antaranya adalah awla mastumun nisa. Awla mastumun nisa diartikan oleh Imam Syafi'i adalah menyentuh perempuan. Siapa di antara kamu yang menyentuh perempuan atau selepas buang air besar, maka hendaklah dia bersuci. Diperintahkan bersuci setelah bersentuh dengan perempuan dan selepas buang air besar. Maka dalam hal ini buang air besar, maaf cakap, membatalkan wudu. Bersama dalam ayat itu, seiring dengan ayat itu, buang air besar adalah bersentuhan laki dengan perempuan. Maka difahami oleh Imam Syafi'i di sini, bersentuhan itu membatalkan wudu. Madhab yang lain mengatakan tidak. Bersentuhan kalau sekedar sentuh tidak batal wudu. Lalu ayat tadi bagaimana? Ayat tadi yang yang bunyinya la mastumun nisa aw la mastumun nisa itu bukan sentuh tapi bersama. Maka bila bersama itu membatalkan, tapi kalau bersentuh tidak. Tengok macam mana cara ulama itu memahami kan. Ayatnya sama, tapi cara memahami hukumnya berbeza. Kita sebagai orang awam tak boleh nak kondem apa benda ini Syafi'i dengan Abu Hanifah ini tak nak sepakat bersama dia. Sebagai orang yang mujtahid untuk dia memahami, dia ada dasar-dasar kaidah dia untuk nak faham maksud itu mengikut usahanya. Tak boleh just sekedar ikut-ikut kepada orang lain. Dan dalam hukum itu wajar berbeza pendapat. Yang tidak wajar kalau tak berbeza pendapat.
Dalam hukum fiqh, fiqh itu perbezaan pendapat. Kalau tak ada perbezaan pendapat, bukan ilmu fiqh. Jadi kita tidak perlu untuk nak takut atau merasa rumit atau merasa dipeningkan dengan perbezaan. Tapi hendaklah kita diajar ini supaya kita mesra dengan perbezaan. Dan kita mesti hidup walaupun berbeza. Mesra, memahami dalam perbezaan. Jadi Imam Syafi'i berpandangan bahawa menyentuh perempuan itu adalah membatalkan dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi berdasarkan dengan ayat Al-Quranul Karim. Adapun hadis yang mengatakan Nabi cium istrinya lalu pergi salat dan tidak berwudu, maksudnya adalah mencium di atas alas, bukan langsung pertemuan kulit dengan kulit. Hadis yang ke-71. Saya agak laju sikit. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alaihi, akhraja minhu shay'un am la, fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan." Akhrajahu Muslim. Baginda Rasulullah bersabda, bila salah seorang daripada kamu merasa di perutnya ada sesuatu, lalu dia ragu-ragu, adakah keluar sesuatu itu daripada perutnya atau tidak, maka jangan keluar daripada masjid. Maksudnya jangan batalkan salatnya sehingga dia mendengar suara atau dapat mencium bau. Hadis ini berbicara tentang was-wasnya syaitan mengganggu kepada manusia sehingga manusia ragu-ragu, adakah dia buang angin atau tidak. Di antara tipu muslihat syaitan, maaf cakap, ini syaitan pun bikin hal juga. Memanglah namanya syaitan, dia bikin hal selalu dia. Di antara yang dilakukan oleh syaitan, dia macam meniup, maaf cakap, di bahagian belakang seseorang, sehingga orang itu ragu, macam buang angin lah, macam ragu-ragu ini yang diinginkan oleh syaitan kepada manusia. Maka Nabi memberikan kaidah bahwasanya bila itu berlaku, maka ambillah yang yakin dan jangan berpandukan kepada yang ragu. Macam mana untuk meyakinkan? Ada bau atau tidak? Ada rasa yakin keluar atau tidak? Bila tidak yakin dan ragu-ragu, maka tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Dalam kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh ditolak oleh keraguan-raguan. Kita tidak boleh untuk berdiri di atas ragu-ragu, tapi di atas keyakinan. Bagaimana meyakinkan? Kita ada rasa bau atau tidak? Kita ada rasa suara atau tidak? Bila tidak, teruskan seakan-akan kita masih teruskan yakin kalau kita masih berada dalam keadaan suci dan tidak perlu untuk membatalkan salatnya bila hal itu terjadi. Hadis yang ke-72, wa an Talqin bin Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu dhakari atau qala ar-rajulu yamassu dhakarahu fi as-salah alayhi wudu, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bid'atun minka. Seorang bertanya kepada Rasulullah, saya menyentuh kemaluan saya, adakah saya perlu untuk berwudu lagi? Kata baginda Rasulullah, sesungguhnya itu bahagian daripada tubuh badan kamu. Hadis yang sebelumnya berbicara tentang hal yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu daripada belakang, dan termasuk juga sesuatu daripada hadapan. Hadis yang sekarang dibahaskan adalah menyentuh kemaluan. Adakah menyentuh kemaluan itu batal wudu atau tidak? Dalam hadis yang ke-72 mengatakan bahwasanya kemaluan itu baik laki-laki atau perempuan adalah bahagian daripada anggota badan kamu. Maksudnya anggota badan kamu sama dengan tangan, dengan kaki, dengan telinga. Kita kalau pegang tangan kita batal atau tidak? Tidak batal. Kita pegang telinga kita batal atau tidak? Tidak batal. Sama juga kalau memegang kepada kemaluan, karena itu adalah anggota dalam tubuh badan, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i belajar kalau pegang kemaluan batal wudu atau tidak? Batal wudu. Ya kan?
Coba tengok hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-73. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Ini tadi hadis katanya itu bahagian daripada anggota kamu, maknanya tidak batal. Hadis yang kedua mengatakan ini adalah barang siapa menyentuh kemaluan, maka hendaklah dia berwudu. Jadi yang betul yang mana satu? Hadis yang pertama yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu adalah dimansukh oleh hadis yang kedua. Pada awalnya tidak batal, lalu dihapus, hukum tidak batal menjadi batal. Loh, kenapa dihapus? Kenapa tak kekal saja? Allah Subhanahu wa taala dalam sistemnya, hukum hakamnya, termasuk juga hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, nasikh dan mansukh itu ada. Dalam Quran itu ada ayat yang dimansukh hukumnya, tapi ayatnya ada. Dalam Quran ada ayat memansukh lafaznya, tapi hukumnya ada. Yang tadi yang dihapus hukumnya, ayatnya ada. Yang kedua, yang dihapus ayatnya, hukumnya ada. Ada di dalam Quran ayat hukumnya dan lafaznya dimansukh. Itu dalam ilmu ulumul Quran dikaji benda itu. Contohnya dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala pernah mensyariatkan bahwasanya ahli keluarga itu boleh menerima wasiat sebagai warisan. Ahli keluarga boleh menerima wasiat untuk mendapatkan peruntukan daripada orang yang berwasiat, selain daripada haknya dalam ilmu faraid atau dalam warisan. Pada akhirnya hukum wasiat bagi ahli waris itu dimansukh. Hukumnya ayatnya ada, tapi hukumnya tidak berlaku. Walaupun ayatnya masih dibaca, masih ada. Dalam Quran Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang ada dalam hati kamu disimpan atau yang kamu terangkan dengan kata-kata dicatat oleh Allah, dihisab oleh Allah. Lalu sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau yang ada di dalam ini tak sampai keluar pun dicatat, macam mana kita nak kawal perasaan di dalam ni? Kita tak mampu. Maka Nabi tegur kepada mereka, kamu jangan komplain kepada apa yang Allah sudah tetapkan dalam hukum. Kamu kena terima apa saja yang datang dari Allah. Jangan kamu mengatakan, ya saya dengar tapi saya tak mau patuh. Tapi katakanlah saya dengar dan saya patuh. Sahabat mengatakan, kami dengar, kami patuh. Turun firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada kamu lebih daripada kemampuan kamu. Ayat yang kedua ini memansukh ayat yang pertama pada hukumnya. Ayatnya tetap ada dalam Quran. Jadi dalam Quran ini ada hukum yang dihapus, ayatnya ada. Ada juga ayatnya dihapus, hukumnya ada. Seperti hukum rejam. Ada yang dua-duanya dihapus. Ayatnya dihapus dan juga hukumnya dihapus. Tentang hukum menyusui, awal itu anak akan menjadi saudara susu bila disusui 10 kali. Dihapus ayatnya dan dihapus hukumnya. Ayatnya tidak ada, hukumnya pun dihapus, bukan lagi 10 tapi 5. Ini dalam ilmu ulumul Quran. Ya, ini saya cerita supaya supaya kita sedikit banyak ada
mengetahui bahwasanya Quran itu tidak hanya difahami pada artinya, tapi ada kaidah untuk memahami selok-belok Al-Qur'anul Karim. Sama juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang dimansuh, ada hadis yang memansuh. Hadis ini yang mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu pernah dipakai dan menjadi hukum suatu ketika dahulu pada saat-saat tertentu. Lalu dihapuslah hukum itu dengan mengatakan kalau menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Awalnya tidak batal. Hukum yang kedua batal. Seperti juga Rasulullah dahulu pernah menghalang orang untuk ziarah kubur. Dahulu Nabi larang ziarah kubur. Lalu kemudian hukum larangan itu dimansuh dengan hukum boleh. Katanya dahulu saya larang kamu ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah kamu kubur. Kan berarti yang dulu larangan itu dimansuh oleh hadis yang berikutnya mengatakan anjuran untuk menziarahi kubur. Jadi dalam hadis ini ada dijelaskan bahwa hadis yang mengatakan menyentuh kemaluan itu tidak batal dimansuh oleh hadis yang mengatakan menyentuh kemaluan itu batal. Pada menyentuh kemaluan ini batal, yang menyentuh yang batal, bukan yang disentuh. Bukan yang disentuh. Kecuali kalau dia sentuh kemaluannya sendiri ya dia batal lah. Kalau menyentuh kemaluan orang lain pun juga yang menyentuh yang batal, yang disentuh tidak. Karena di sini menyentuhnya orang umpamanya dokter sudah mengobat, dokternya ada wudu, batal lah. Man massa dzakarahu fal yatawadda. Siapa menyentuh kemaluan maka dia batal wudunya. Wallahu taala a'lam bissawab. Hadis yang ke-74 kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada yang bertanya? Tada kita tutup dan kita sambung pada pertemuan akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.